Andai bukan karena keimanan mereka, andai bukan karena keislaman mereka, pertanyaannya mampukah mereka bertahan di dalam situasi yang sangat sulit seperti itu? Termasuk yang kita lihat bagaimana hari ini di sosial media kita menemukan penduduk Palestina, penduduk Gaza khususnya, mereka bisa menikmati ibadah puasa, mereka bisa merasakan sholat di tengah-tengah reruntuhan yang begitu dahsyat. Tapi semuanya itu tidak mengusik ketenangan hati mereka menikmati ibadah. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa begitu kuat? Bapak Ibu, jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Bertakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-9. Pada kesempatan yang mulia ini, tema yang kita akan bahas adalah Ramadan, Al-Quran, dan Al-Quds sebagai pusat keimanan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan mulai dari bagaimana Al-Quds itu menjadi pusat keimanan. Pertama, mari kita simak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dinyatakan dari Abu Umam Al-Bahili, Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan safwatullah min ardi asyam. Safwatullah min ardihi asyam, kata Rasulullah. Safwah itu maknanya adalah pilihan. Khiratuhu minal ard. Bumi pilihannya Allah. Bumi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan selain Makkah dan Madinah itu adalah Syam. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa fiha, dan di bumi Syam itu safwatuhu min khalqihi wa ibadihi. Ada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ada di Syam. Mari kita lihat berapa banyak nabi dan rasul yang diutus oleh Allah yang kemudian mereka ada di wilayah Syam. Kalau hari ini kita menyusuri, melakukan perjalanan di wilayah Syam. Syam itu hari ini termasuk 4 negara. Yang pertama adalah Suriah. Yang kedua Yordania. Yang ketiga Lebanon, dan yang keempat adalah Palestina. Termasuk di dalamnya adalah Israel. Meskipun kita tidak mengakui Israel. 4 negara itu kalau kita telusuri hari ini, jejak-jejak nubuwah sangat luar biasa banyaknya. Di wilayah Palestina khususnya, kita akan menemukan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam di daerah yang namanya Baitul Lahm. Kemudian di Palestina kita juga menemukan jejak Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana makam Nabi Ibrahim ada di situ. Dimakamkan di tepi barat, di masjid namanya Masjid Ibrahimi. Di situ makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ ada makam Nabi Yakub yang hari ini ditutup oleh orang Yahudi karena diklaim sebagai Israel, nabi mereka. Di situ ada makam Nabi Yusuf.
Di situ ada makam Nabi Ishaq. Kalau kita berjalan di luar wilayah tepi barat, kita akan menemukan makam Nabi Musa alaihissalam di wilayah Palestina. Yang makamnya itu kemudian dipugar kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika Salahuddin menaklukkan Baitul Maqdis. Kemudian di wilayah Yordan kita akan menemukan di sana ada makam Nabi Syuaib, dan kita bisa mengikuti kisah bagaimana Nabi Syuaib dengan lembahnya, bagaimana kisah Nabi Syuaib mengambil menantu Nabi Musa alaihissalam ketika menolong dua putrinya. Makamnya ada di Yordania. Kemudian kita juga melihat bagaimana muridnya Nabi Musa, namanya Yusak bin Nun, yang diberi mukjizat bisa menghentikan perjalanan matahari untuk memberikan kesempatan kepada kaumnya agar bisa memasuki Baitul Maqdis. Itu semua kalau kita perhatikan ada di wilayah itu. Belum lagi kalau hari ini kita ke wilayah Yordania yang lain, kita akan menemukan yang namanya jejak-jejak Ashabul Kahfi. Kalau kita berada di depan gua Ashabul Kahfi, itu ada napak tilas yang di situ ditulis tempat seorang mu'arrikh besar namanya Al-Waqidi, Al-Imam Al-Waqidi yang punya kitab Al-Maghazi. Di tempat itu Al-Waqidi ditulis, ada prasastinya di situ. Pernah berada dan menyusuri tempat itu. Ini adalah tempat yang luar biasa. Mihrab Nabi Zakaria kita temukan di Masjid Al-Qibli. Belum lagi Masra Rasulullah wa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini masih terjaga di tempat itu. Dan di Qubatus Sakhra, Masjid Qubatus Sakhra. Kenapa disebut dengan Masjid Qubatus Sakhra? Kubah itu artinya kubah, Sakhra itu artinya batu. Bukan karena kubahnya terbuat dari batu disebut dengan Masjid Qubatus Sakhra, karena kubahnya itu ternyata terbuat dari emas atasnya. Dan itu dibuat oleh seorang khalifah Bani Umayyah bernama Abdul Malik bin Marwan. Di bawah kubah itu ada batu. Kenapa batu itu ditutup dengan kubah? Untuk mengabadikan. Karena di atas batu itulah baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itu dibangkitkan 124.000 nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berada di Masjid Qubatus Sakhra, di pelataran Masjid Qubatus Sakhra itu kita akan menemukan mihrab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipakai Rasulullah untuk menjadi imam pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan di tempat itu 124.000 nabi dan rasul tadi itu menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah peristiwa itu Rasulullah kemudian menjejakkan kakinya di atas sakhra batu tadi, dan dari atas batu itu kemudian Rasulullah dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Makanya masjid itu kemudian disebut dengan Masjid Qubbah Sakhra, kubah yang menutupi batu yang menjadi tempat mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, safwatullah minal ardi asyam. Bumi pilihan Allah itu adalah Syam. Wa fiha safwatuhu min khalqihi wa ibadihi. Dan di bumi Syam itu, di situ ada makhluk-makhluk pilihan yang tadi kita sudah sebutkan, para nabi dibangkitkan oleh Allah. Di situ mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir zaman baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan, idza fasada ahlus Sam fala khaira fikum. Jika penduduk Sam sampai rusak, maka tidak ada lagi kebaikan di tengah-tengah kalian. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita baca di dalam hadis tadi, bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, innal malaikah basata ajnihataha. Malaikat itu membentangkan sayapnya. Membentangkan sayapnya untuk melindungi Syam tadi. Inna Allah takaffala bisyam wa ahli, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Sesungguhnya Allah telah menjamin Syam dan penduduknya. Makanya dalam hadis yang tadi Al-Fakir sebutkan, di situ Rasulullah menyatakan, idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Jika penduduk Syam itu sudah rusak, maka tidak ada lagi kebaikan di tengah-tengah kalian. Kalau kita hari ini melaksanakan umrah atau haji di Mekah, dan di situ kita berkumpul orang-orang Arab dari berbagai penjuru wilayah Arab. Syam itu sebenarnya bukan wilayah Arab. Karena Jazirah Arab itu, Syam tidak termasuk Jazirah Arab. Jazirah Arab itu hari ini bisa kita katakan terdiri dari 7 negara. Saudi, kemudian Kuwait, Oman, Bahrain, Uni Emirat Arab, ya, Qatar. Itu wilayah yang masuk, termasuk Yaman, itu wilayah yang disebut dengan Jazirah Arab, 7 tadi. Sedangkan Irak, kemudian Syam termasuk Yordania, Suriah, Lebanon, dan Palestina, itu di luar Jazirah Arab. Meskipun mereka termasuk orang-orang yang berbahasa Arab, karena dulu Islam pernah memimpin di wilayah itu dan berkuasa di wilayah itu. Tetapi lihat bagaimana akhlaknya penduduk Syam. Masya Allah. Al-Fakir lama berinteraksi dengan masyarakat di Mekah atau di Madinah, atau berinteraksi dengan mereka yang dari Suriah, dari Lebanon, dari Palestina. Kita akan melihat perbedaan akhlak mereka yang luar biasa. Penduduk Syam terkenal dengan kesantunannya, dengan kesopanannya. Itu kalau kita lihat dari ini. Belum lagi kalau kita bicara ulama-ulama yang lahir dari bumi Syam, luar biasa banyaknya. Imam Syafi'i contohnya, imam yang lahir asli Gaza, meskipun kemudian beliau wafat dan dimakamkan di Mesir, tapi beliau adalah penduduk Gaza. Ibnu Hajar Asqalani yang disebut sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, itu adalah kelahiran Asqalan. Asqalan itu hari ini masuk wilayah Palestina yang dicaplok oleh Israel. Kalau kita melihat Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan banyak lagi ulama-ulama yang lain. Mereka adalah ulama-ulama Syam. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali pernah menceritakan tentang gurunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Seandainya ada seorang nabi setelah Nabi Muhammad, maka ini saking kagumnya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali kepada gurunya yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maka Ibnu Qayyim adalah orangnya. Saking takjubnya Ibnu Rajab Al-Hambali kepada gurunya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, semua yang Al-Fakir ceritakan tadi menggambarkan betapa tingginya akhlak mereka, betapa luar biasanya, dan itu membenarkan hadis Rasulullah SAW tadi. Dan
peristiwa 487 hari yang kemarin kita saksikan ketika peristiwa 7 Oktober yang sangat fenomenal dengan Tufanul Aqsa yang kemudian mengubah landscape sejarah. Bagaimana kemudian Allah tunjukkan orang-orang Palestina yang begitu luar biasa. Itu semuanya membenarkan sabda Nabi, "Idza fasada ahlus Syam fala khara fikum." Jika penduduk Syam itu sudah rusak, maka tidak ada lagi kebaikan di tengah-tengah kalian. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah gambaran kalau kita bicara tentang saffatullah minal ardi asyam wa fiha saffatuhu min khalqihi wa ibadihi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani tadi dari Abu Umamah Al-Bahili. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hubungannya Ramadan, Al-Quran dan Syam atau Palestina ini menjadi pusat iman? Pertanyaannya kita balik sekarang. Apa yang menjadikan mereka begitu luar biasa tadi? Jawabannya adalah Quran. Lihat bagaimana iman penduduk Syam. Kita lihat bukan hanya Palestina. 13 tahun penduduk Suriah melakukan revolusi untuk menggulingkan Bashar Assad. Anaknya Hafid Assad. Lebih dari 40 tahun mereka ditindas oleh rezim yang begitu kejam, begitu biadab. Lebih dari 13 tahun mereka terlunta-lunta di luar negeri. Lihatlah kemudian apa yang terjadi pada mereka. Pertanyaannya, andai bukan karena keimanan mereka, andai bukan karena keislaman mereka, pertanyaannya, mampukah mereka bertahan di dalam situasi yang sangat sulit seperti itu? Termasuk yang kita lihat bagaimana hari ini di sosial media kita menemukan penduduk Palestina, penduduk Gaza khususnya, mereka bisa menikmati ibadah puasa, mereka bisa merasakan sholat, mereka bisa merasakan puasa, mereka bisa merasakan iftar bersama-sama di tengah-tengah reruntuhan yang begitu dahsyat. Tapi semuanya itu tidak mengusik ketenangan hati mereka menikmati ibadah. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa begitu kuat? Jawabannya adalah karena Al-Quran yang ada di dalam hati mereka. Lihat bagaimana ketika mereka diblokade, bagaimana ketika mereka dibombardir, mereka kehilangan sumber air, mereka kehilangan sumber makanan, mereka kehilangan semuanya. Tapi mereka tidak pernah kehilangan keyakinan mereka bahwa ar-rizqu biyadillah, rizki di tangan Allah. Kita masih melihat dan masih ingat bagaimana seorang kakek kehilangan cucunya. Dengan tersenyum dia menunjukkan tanpa ada kesedihan yang tampak, tanpa ada niyahah, bagaimana mereka menunjukkan sikap dan akhlak sebagai seorang muslim. Dan itulah yang kemudian kita lihat bagaimana pengaruh iman mereka tadi kemudian mengubah persepsi orang-orang di barat, sehingga banyak di antara mereka aktivis-aktivis non-muslim itu memberikan dukungan kepada mereka. Dan banyak kemudian di antara mereka yang akhirnya ingin mempelajari apa rahasia di balik kekuatan penduduk Gaza yang begitu luar biasa tadi. Dan ternyata rahasianya ada pada Islam. Dan ternyata rahasianya ada pada Al-Quran. Ini yang menjadi kekuatan mereka. Mereka betul-betul menghujamkan ayat, menghujamkan nas-nas yang ada di dalam Al-Quran. Ketika tanah ini semuanya sudah boleh dikatakan luluh lantak oleh bom yang dijatuhkan oleh Israel, Zionis Israel. Mereka yakin rizki itu datang dari langit. Karena mereka hafal betul Allah mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rezeki kamu dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kalian.
Bumi dihancurkan, tapi mereka yakin langit akan menurunkan rizki. Dan itu yang kemudian mereka buktikan. Bagaimana mereka kesulitan air karena sumber air tidak ada, Allah turunkan hujan. Begitulah keyakinan mereka. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Innahu fa warabbis sama'i, kata Allah. Allah bersumpah di dalam ayat itu surat Ad-Dariyat. Fa warabbis sama'i, demi Tuhan langit dan bumi. Innahu lahaqqun, sesungguhnya rizki yang dari langit dan apa yang dijanjikan pada kalian itu pasti. Mislama annakum tantikun, seperti kamu berbicara dengan mulut kamu. Begitulah Allah menyatakan kepada mereka, dan itu diyakini oleh mereka, sehingga ketika bumi ini sudah luluh lantak, mereka tidak pernah kehilangan harapan karena masih ada langit di atas mereka. Yang dari langit itu kemudian Allah menurunkan rezeki. Dan ketika ada orang tua yang rumahnya sudah luluh lantak, ditanya, apa yang membuat Anda bisa bertahan? Allah. Malana illallah, kami tidak punya siapa-siapa kecuali Allah. Bayangkan mereka dikhianati oleh para penguasa di sekitar mereka. Semuanya mengkhianati mereka. Tapi mereka tidak kehilangan keyakinan mereka. Malana illallah, kami tidak punya siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat mereka yakin, dan mereka bisa bertahan 487 hari. Apa yang kemudian kita lihat akhirnya? Justru kemudian situasi berbalik ketika Allah Subhanahu wa taala dengan pasukan malaikatnya kemudian mengirimkan api untuk menyerang Amerika. Dan itulah yang kemudian menandai titik balik. Sampai kemudian akhirnya terjadilah kesepakatan. Dan setelah peristiwa itu kita melihat bagaimana perubahan yang terjadi di Gaza setelah peristiwa gencatan senjata. Dan hari ini kita bisa menyaksikan mereka kembali di negeri mereka. Dan lihatlah perbandingannya ketika wilayah California diluluh-lantakkan oleh api dalam waktu 2 hari. Dan bagaimana Gaza diluluh-lantakkan oleh serangan bom-bom Israel. Lihat perbedaan sikap mereka. Yang satu memiliki keimanan yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang satunya lagi kita menyaksikan bagaimana mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, semuanya itu karena iman mereka. Semuanya itu karena Al-Quran. Al-Quran yang ada di dalam hati mereka. Ramadan, momen di mana Allah menurunkan Al-Quran. Sebagaimana Allah nyatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Begitulah Allah menjelaskan Ramadan menjadi momentum Allah menurunkan Al-Quran. Maka ketika kita bicara tentang saffatuhu fil ardi tadi, saffatuhu min khalqi, saffatuhu min ibadihi tadi. Dan ternyata sumber kekuatan mereka ada pada Al-Quran. Dan Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya kemudian, apakah kita tidak bisa menjadi pribadi-pribadi yang kuat seperti mereka? Jawabannya bisa. Kenapa tidak? Karena kita punya potensi yang sama seperti mereka. Sebagaimana dulu para sahabat, mereka bisa menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Khairul quruni qarni, kata Nabi, sebaik-baiknya zaman adalah zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan nanti di akhir zaman ada satu orang dari mereka sama dengan 50 sahabat. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah mereka itu, apakah kami itu, ya, dari mereka? Nabi SAW menjelaskan bahwa mereka ini adalah umat yang hidup di akhir zaman. Tapi satu mereka sama dengan 50 sahabat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa kok mereka begitu hebat? Kalau kalian hebat, sudah tentu karena kalian bertemu dengan aku. Sedangkan mereka tidak bertemu dengan aku. Maka kata Rasulullah, waditu an altaqiya ummati, waditu an altaqiya ikhwani, kata Nabi. Aku rindu ingin ketemu dengan mereka. Aku rindu ingin ketemu dengan saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alasna ikhwanak, bukankah kami ini ikhwanmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lastum ikhwani,
wa innama antum ashabi. Kalian bukan ikhwanku tapi kalian sahabatku. Lalu kemudian para sahabat semakin penasaran siapa mereka ini. Sifhum lana ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alladzina yu'minuna bi, alladzina yusaddiqunani wa yu'minuna bi walau lam yarawni. Mereka itulah orang-orang yang membenarkan aku, orang-orang yang mengimani aku meskipun mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Itulah generasi yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, semoga kita bisa termasuk generasi yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang satu sama dengan 50 sahabat. Dan bagaimana itu kita bisa melihat sosok-sosok yang tadi kita sebutkan di Gaza, di Suriah, dan semoga kita bisa menjadi bagian dari mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga tausiah yang singkat ini bisa menyadarkan kita bahwa Ramadan adalah momentum yang sangat penting, yang sangat berharga, momentum perubahan yang akan bisa mengubah hidup kita. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah itu menjadi mutiara yang jangan sampai kita kehilangan mutiara itu, yang jangan sampai mutiara itu jauh dari kita. Karena itulah yang akan mengubah hidup kita, dan karena itulah yang akan menjadi pegangan hidup kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.